Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel CCTV Tata. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita ada kabar terbaik dan kabar baru yang saat ini sedang rame-ramenya. Dan ternyata ini salah satu Babang Tri, mantan narapidana kemarin, pada saat ini memang sudah terlanjur ataupun tertekan untuk mengikuti ya jejak ijazah palsu lagi ya. Dan ternyata Babang Tri ini mungkin keceplosan atau memang sengaja membeberkan soal transferan ini. Wah, ini berita sangat menarik. Tonton sampai habis. Dan Saudara Rismon atau Roy Suryo CS sudah diperingati oleh pihak TNI agar menghentikan isu-isu yang negatif soal ijazah. Ya, ini sudah mendapat peringatan langsung dari TNI dan orang ini masih aktif juga. Ya. Oke, seperti apa videonya? Kita saksikan langsung berikut. Guys, ini ada kabar terbaru, guys. Apa ini? Masalah ya teroris ya, guys ya. Kalian tahu Bambang Tri, guys? Ya, iya, Bambang Tri, residivis ya, guys ya. Yang kemarin di penjara terus dapat amnesti. Guys, ini keceplosan atau gimana ya, guys ya? Karena apa? Karena niat Bambang Tri itu artinya aslinya tidak mau ikut campur lagi masalah ijazah Pak Jokowi. Akan tetapi guys, ini keceplosan apa gimana ya guys? Keceplosan biasanya. Ternyata Bambang Tri itu hadir kembali karena ada yang transfer. Ya guys. Bahaya ini. Ayo loh. Siapa yang transfer lo? Ayo lo. Ganteng bukan nih. Ayo, lama-kelamaan mulai terkuak juga ya guys ya. Ini serius guys, ini. Siapa yang transfer lo? Ayo lo, ngaku lo. Ayo, Tri, aslinya Bambang Tri katanya tidak mau guys, tapi karena ditransfer jadi Bambang Tri tampil kembali. Tinggal kita cari siapa yang mentransfernya ya guys. Apakah 16 miliar atau dari gerombolan Panci ataupun dari Ruslan Beton yang berbentuk biru-biru itu guys. Berbentuk berwarna biru guys. ada partainya tuh. Kita tunggu saja ya guys ya. Karena apa? Lama yang namanya kebenaran pasti akan menang ya guys ya. Itu sudah pasti. Nah, ini konyolnya ya guys. Dan uniknya di sini ada dari TNI ya guys ya yang menyebut Roy Panci CS itu adalah tukang gaduh dan disuruh stop. Ayo loh, TNI sudah mulai ikut campur loh. Ini TNI aktif loh. Ayo Resurso. Ya, disitulah ya guys ya. Namanya orang baik ya guys ya. Jadi banyak orang yang membantu. Disitulah kehebatan Pak Jokowi. Makanya biarkan waktu yang mengujinya. Gara-gara kemarin gagal ya guys ya. Ada yang teriak juga guys. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Waduh, ini lagi teriak adili Jokowi, kok malah ada yang teriak juga hidup Jokowi. Kacau ya. Sudah saya katakan berkali-kali ya guys ya. Kenapa Pak Jokowi itu sering didemo ataupun terus-menerus didemo? Ya, tidak lain tidak bukan guys. Karena cuman Pak Jokowi lah yang berani membubarkan yang namanya Ormas HTI dan FPI. Di zaman SBY mereka dipelihara. Di zaman Pak Banteng mereka juga didiamkan. Cuman di era Pak Jokowi lah FPI dan HTI itu dibubarkan. Jadi yang demo kalian tahu sendiri, para lansia ya guys ya, Pajero itu guys. Panjang jenggot otak separoh, ya itu guys dari HTI.
Dan ini ada info menarik ya guys ya, yang dimana kalian terus mempertanyakan kapan ya guys ya. Ini sudah jelas, bulan ini sudah pasti ditetapkan menjadi tersangka. Karena apa? Polisi sudah mendapatkan 500 bukti. Wow, 500 bukti bro. Untuk memenjarakan teroris ataupun RRT. Maka dari itu, para kadrun bersiap-siap saja. Itu nih dengerin guys. Bebas langsung pulang ke Blora. Ya. Terus kenapa kok muncul lagi gitu? Gimana ceritanya? Ya karena dijemput Pak Rismon kan. Gitu. Pokoknya Pak Bambang Tri harus tampil lagi nih. Kita itu nggak akan bisa begini-begini mengungkap data begini-begini itu kalau Pak Bambang Tri nggak ngomong dulu itu. Jadi ceritanya bagi saya, bagi mereka, saya ini pahlawan. Pahlawan di penjara lagi. Yang buka pintunya ini nggak Bambang Tri, nggak mungkin. Tapi sekarang saya ceritakan, sebenarnya pahlawannya ini. Gitu. Dengerin guys. Karena yang nyuruh saya ngungkap masalah ini beliau. Gitu. Dengerin guys. Tolong Pak ceritakan itu yang. Jadi, iya sebenarnya kita bikin gaduh kok seneng. Dia datang nih setengah 10 malam. Dibawa oleh wartawan Aindra. Aindra ini dulu ketika Tempo Detik editor di Bredel, dia ikut di majalah DR. Detektif Romantika dari Aindra. Saya sudah punya duit gitu ya? Belum. Hari kedua. Iya. Hari ketiga begitu juga. Hari keempat dia datang, udah nggak minta uang lagi. Ada yang transfer. Ya kita nggak usah sebut apa. Ya nggak usah. Itu aja kita berdua. Iya kue. Lanjut ngomong ya. Iya kue. Hampir hidup lagi. Ada yang transfer ya guys ya. Ada yang transfer. Ayo kue. Siapa? Ayo kue. Hati-hati. Ini yang ngomong. Ayo kue. Ayo. Bambang Tri siap-siap lagi nih. Ayo. Sudah jelas guys. Apa yang mereka lakukan itu hanya ingin membuat Pak Jokowi itu namanya jelek ya guys ya di mata masyarakat. Akan tetapi wong namanya kebenaran ya guys ya. Lakon guys, wong lakon yang menang guys walaupun di akhir ya guys. Film India kayak gitu guys, lakonnya gue carry menangnya ya guys. Tenang. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan. Amin. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang. Baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Ijazah MSD rek mosok awak dhewe ditempel profesor arek lulusan SD. Malu. Lambi ini turah. Tarwiyah apa guys? Di bukti ngomong baik. Woi duduk. Iya lagi. Tambah rusuh ini. Priwe gitu. Aduh, itu priwe guys ya. Wong lagi orasi adi di Jokowi kok malah bilang hidup Jokowi. Kok weto. Bumi gonjang ganjing. Insya Allah. Bumi gonjang ganjing. Jagat Laut Sinawi ini. Tak karepe lah. Aduh kocak ya guys. Pantes gagal ya guys ya. Gagal maning ya guys. Ya tetap gagal dong. Lawan orang baik, jangan lawan orang baik, bos. Ya. Ngeyel dibilangin. Kalau mulut itu digunakan untuk menghasut atau membuka aib orang, gunakan juga hidung untuk mencium bau busuk dari hatimu sendiri. Betul. Jangan jahat-jahat sama orang.
Kita tidak pernah tahu suara hati siapa yang paling didengar oleh Tuhan. Benar. Jangan merasa amalan kita lebih baik daripada yang lainnya. Sehingga kamu bisa semena-mena berlaku buruk pada manusia sekitar kamu. Betul itu ya guys ya. Ini keren ini. Woi, para pembenci tuh dengerin tuh. Awas, ini berbahaya kalau TNI sudah ikut campur ya guys. Ingat ya, mereka benci Jokowi bukan karena Jokowi salah, tapi karena hanya Jokowi yang berani dan mampu membubarkan HTI dan FPI. Benar. Maka dari itu, mereka gerombolan HTI dan FPI terus-terusan menyerang Pak Jokowi karena kebencian yang mendalam. Fakta. Karena ormas mereka dibubarkan. Jadi saya yakinlah dalam bulan ini sudah ada suatu keputusan hukum ya dari penyidik itu. Kita katakanlah begini, apakah tersangka, apakah SP3, yang jelas keputusan hukumnya itu sudah ada gitu. Jadi kalau saya silakan, ini adalah babak final, babak semifinal. Finalnya itu nanti adalah di pengadilan pembuktian alat-alat bukti bertarung antara para pengacara berdasarkan alibi-alibi dan alat bukti yang nyata dan jelas. Tapi keyakinan kita dengan 500 alat bukti tersebut ada 100 lebih sebagai saksi, ini menuju tersangka kepada mantap. Jadi dari Abang sendiri sangat yakin Bang? Sangat yakin. Amin. Saya katakan 1000%. Ya. Nah, ini seperti 1000% ketika Rocky Gerung meninggalkan acara Rakyat Bersuara. Sini orang-orang yang menganggap ijazah Gibran palsu. Kalian sendiri tidak bisa berpikir kan? Palsunya dari mana ijazah Gibran? Nih, tempat sekolahnya MDIS atau Management Development Institute Singapura sudah mengklarifikasi itu. Dan ini sudah dimuat di media-media mainstream seperti Kompas, Republika, dan lain-lain. Sudah dipastikan bahwa ijazah Gibran asli. Stop polemik ijazah-ijazahan. Ya, kita sudah bosan. Kemarin ijazah Jokowi dipermasalahkan, sekarang Gibran dipermasalahkan. Ya, kalau kalian mau mengalahkan Gibran, monggo silahkan di pemilu besok 2029, siapkan calon terbaik, kalahkan Gibran. Betul. Sudah pasti nanti di 2029 Mas Gibran pasti nyalon. Ya enggak? Harus. Jadi teman-teman, mari kita percayakan kepada MDIS tempat sekolahnya Mas Gibran bahwa Mas Gibran sudah bersekolah di situ. Dan jangan kita terprovokasi oleh gerombolan-gerombolan yang terus membuat gaduh, terus membuat masalah, ingin mengalahkan Mas Gibran dengan cara-cara kotor. Hidup Jokowi. Hidup. Yang pertama aku dapatkan dari Pak Jokowi adalah orang ini adalah orang baik. Pak Jokowi santai banget ya? Ya kalau weekend ya seperti ini. Ini kok serius banget. Dibuka Pak, mau izin Pak ya? Ya dipakai juga nggak apa-apa, dibuka juga nggak apa-apa. Sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga ikutan saat ini gue berasa kayak nggak terima juga gitu, dan berasa sakit hati juga. Jadi tuh gue ngeliatnya kan orang kok bisa sih kayak begini gitu. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali, kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Keren. Jokowi adalah mewakili kita. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah Desta, Jokowi adalah teman-teman semua. Dia berawal dari bukan siapa-siapa lah. Betul. Gue ini orang yang sangat menghargai sekali Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kedepannya gue pengen Indonesia itu walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu lah. Dan gue percaya Pak Jokowi bisa memimpin kita untuk menuju ke arah Indonesia yang lebih baik. Mantap ini contoh keren ya guys ya. Betul itu. Desta saja mengakui artis ya guys ya. Artis pun mengakui guys ya. Tapi kan sudah saya katakan berkali-kali ya guys ya. Kenapa Pak Jokowi terus-menerus difitnah? Kenapa Pak Jokowi terus-menerus didemo? Ya itu guys, gara-gara ormasnya dibubarkan guys. Gitu. SBY bubarkan nggak? Enggak guys. SBY malah memelihara. Mak Banteng sama saja didiamkan. Jadi tenang guys. Nah, sedangkan Pak Jokowi dibubarkanlah mereka. Freeport diambil, Petral diambil, ya sudah pada kejang-kejang ya guys ya. Yang tadinya dapat apapun itu dari negara Indonesia sekarang tidak bisa.
Nah, disitulah maka Pak Jokowi terus-menerus difitnah dan juga dibenci. Jadi sekali lagi untuk para kadrun ya guys ya, ingat, rakyat Indonesia sudah cerdas, mana yang baik dan mana yang buruk. Sekali lagi, proses persidangan sudah tetap berjalan ya guys ya, dan makin kesini kita sudah tahu ternyata para kadrun itu memang dibayar. Roy Panji yang bayar tidak mungkin guys. Rismon yang bayar tidak mungkin guys. Lipeng yang bayar tidak mungkin guys. Akan tetapi mereka adalah pionnya guys yang dibayar. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia harus jeli siapa yang membayarnya. Jangan sampai terkuak ini. Kalau sampai terkuak, wow, bisa hancur lebur itu dua partai ya guys. 2029 kelar. Biru dan merah itu dugaan kami. Tapi biarkan waktu yang menjawab. Apa kata Pak Jokowi, kita ikuti saja ya guys. Ya, gas terus. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan dulu musiknya untuk persembahan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dari tanganmu yang sederhana tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia Mas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Demi berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Rakerna jenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel